kabar? Sama Baik, senior alhamdulillah. di kampus ya? Ya. Beda berapa tahun kita? Beda berapa tahun? Ya beda segitulah. Ya, beda dikit lah ya. Ini Kang Acel. Oh, Kang Acel. Kang Acel. Oke, Ustadz, oke. ini udah ada Gimana Ustadz juga. kabar? Ada Ustadz. Masya Allah, Ustadz. San. Apa kabar, San? Ustadz. Sehat. Acel atau Acel? Acel. 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 Pasti dari Sunda. Ahli Sunda wal Jamaah. Kalau Mas Acel, Jawa. Jawa. Daeng Acel, Bugis. Bugis. Inilah Indonesia. Weh, Sabang mantap. sampai Merauke berbineka tunggal ika. Mantap. Berbeda-beda tapi kita tetap satu. Satu bangsa, acara. satu Ngopi. acara. Ngopi. Ada rindu yang tak pernah lelah. Rindu terhadap seorang ayah. Tampaknya kalimat ini sangat dipahami Kang Acel. Pendiri komunitas Ayah Hebat ini menyadari bagaimana sulitnya seorang ayah yang banyak menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah. Namun, tetap harus mengambil peran menjadi sosok ayah sesungguhnya di rumah. Lelah fisik dan mental terkadang membuat sang ayah lalai untuk membangun komunikasi bersama buah hati. Terbesitlah keinginan untuk berbagi pengalaman cara membangun hubungan komunikasi dua arah dengan anak. Bagaimana cara membuat waktu yang sempit menjadi sempat dan tepat? Nah, saksikan perjalanan Kang Acel dalam upayanya menjadi ayah hebat untuk anak-anak hebat hanya di Ngopi. Ngobrol perihal iman. Mungkin biar asik nih. Ustadz udah ngopi, Kang Acel juga mau ngopi. Karena Kang Acel ini Mana juga... kopi? Kang Acel, minta Saya black coffee ya? Siap. Americano aja. Oke. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Ji, Ustadz bisa udah lihat ya, ini baju coba dibuka dikit boleh ya? Ayah hebat nih Ustadz. oke. Kang Acel ini pegiat ayah hebat. Untuk jadi seorang ayah hebat kalau di Islam itu seperti apa sih sebenarnya, Jadi, Ustadz? Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Pemimpin dalam hal ini adalah ayah. Oke. Nah, kita belajar sejarah nih tentang Islam. Sebelum Rasulullah, ada seorang bapak yang diuji bagaimana cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anak dan istrinya. Karena ternyata anak itu mengambil cinta ayah. Ya. Kalau ayahnya hebat, maka dia akan melahirkan anak yang hebat. Otomatis Ustadz ya? Dan itu tiap tahun kita rayakan. Iya. Baru-baru kemarin kan Idul Adha. Betul. Coba belajar Idul Adha. Sejarah Idul Adha. Pasti terkait antara Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Kita kenalkan Ibrahim alaihissalam ini punya istri dua. Ya, istri pertamanya Siti Sarah. Lama ndak punya anak. Kemudian Siti Sarah pesan ke suaminya, "Bang, nikah lagi deh." Ibrahim katakan, "Ndak ah." Bayangkan disuruh nikah ndak mau. Saya Disuruh loh, dilarang Ustaz, istri semua. Nah, kemudian yang kedua Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Nah, Ibrahim dengan Siti Hajar melahirkan seorang anak namanya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah melahirkan anak Ishak alaihissalam. Inilah keturunan Bani Israel. Ya kan? Jadi Yahudi. Ya, ini Ibrahim alaihissalam itu dijuluki dengan bapak dan kakek para nabi. Bapak dan kakek para nabi. Iya, kenapa Ibrahim alaihissalam mampu menjadi ayah yang super hebat? Satu, Allah perintahkan Ibrahim potong anakmu. Dia lakukan. Coba bayangkan. Lalu Ibrahim alaihissalam tidak setelah itu dapat perintah dari Allah otoriter. Tidak. Kalau saya misalnya, Dasat potong anakmu. Tidak saya tanya anak saya, ini Langsung. perintah Allah. Tapi Ibrahim alaihissalam apa? Dia menunjukkan egaliter. Dia menunjukkan sikap yang demokratis. Nah, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Terima kasih, Ji. Coba bayangkan. Jangan salah. Betul Ustaz. Ya. Ini silakan. Ya. silakan. Waduh, Keren, Nah, keren, nah. keren. Ini yang tadi yang black coffee ya? Iya. Ya. Makasih. Bayangkan. Terima kasih. Ibrahim alaihissalam sudah nyata-nyata perintah Allah, tapi dia tidak otoriter. Dia aja anaknya. Ismail. Saya Panggilannya diperintah Allah menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Bayangkan. Demokratis Dia banget ya. demokratis. Dia tetap tanya anaknya. Orang tua seperti ini yang dibutuhkan anak di rumah. Sekarang banyak orang tua maksakan kehendak. Mentang-mentang dia gagal jadi insinyur, anaknya diwajibkan jadi insinyur. Dulu dia mau jadi tentara, anaknya dia pokoknya anaknya bilang saya mau jadi seniman. Pokoknya kau harus jadi dokter. Aduh. Nah, itu salah. Otoriter ya. Maka Sedangkan orang tua yang baik itu
mengajak anaknya. Kang Acel, kalau Ya, Kang ya. Acel ngelihatnya gimana nih? Untuk jadi seorang ayah yang hebat di mata anak-anak dan juga istri. Iya. Jadi sebetulnya ayah hebat itu bagi saya ya Ustadz ya, ini sebagai sebuah afirmasi aja. Afirmasi bahwa saya ingin saya dan juga semua ayah-ayah menjadi orang yang memang hebat di mata keluarganya. Walaupun sebetulnya gini, si ayah ini sebetulnya nggak harus serba bisa juga gitu. Jadi ayah yang tidak serba bisa ini bagaimana bisa istimewa di hadapan keluarganya. Oleh karena itu, saya ingin menggambarkan bagaimana ayah hebat ini memiliki sesuatu yang berkesan di anak-anaknya. Dia misalnya menjadi ayah yang dirindukan. Dan itu menurut saya tidak terlalu sulit asal kita memiliki knowledge, pengetahuan tentang itu. Misalnya ketika kita ingin menjadi ayah yang dirindukan, saya sering menggambarkan kepada teman-teman tuh, ayolah usap anak kita gitu. Mungkin Nabi Ibrahim juga begitu. Kalau cerita tadi Ustadz, itu luar biasa kan Nabi Ibrahim tuh meninggalkan Nabi Ismail tuh sekian lama. Pengasuhannya kan ada di ibunya. Tapi begitu Ibrahim ketemu, dielus mungkin gitu. Ada kontak fisik. Karena menurut psikologi katanya ketika kontak fisik ini terjadi, anak biasanya akan tumbuh hormon tertentu yang membuat dia akrab, Ustaz. Makanya menyentuh anak laki-laki di pundaknya, menyentuh anak perempuan di punggungnya, itu sesuatu banget gitu. Nah yang kedua, saya menggambarkan kepada teman-teman ini bagaimana ayah hebat ini menjadi ayah yang sering mendoakan di hadapannya. Misalnya ketemu, nak, ayah doakan engkau jadi anak soleh. Amin. Itu sangat berbekas sekali. Ini gerakan-gerakan seperti ini yang sedang saya coba galang ke teman-teman dan ternyata alhamdulillah banyak sambutannya. Dan itu terasanya oleh siapa? Oleh ibu-ibunya sebetulnya. Oleh emak-emaknya. Gitu. Dan bagaimana menciptakan momen-momen ini waktu-waktu bersama anak-anak ini berharga, diingat terus ya. Betul. Oke, kita bahas lagi tapi Ustadz udah keburu dingin. Ngopi dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.